Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan materi tentang 3M Corporation. Faktor dominan, keselarasan strategi budaya manusia, kemudian serta hal yang bisa diambil oleh perusahaan permodalan nasional madani. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Novalino Renaldianas. Saya dari Magister Manajemen kelas D ya di Perbanas Institut. Untuk kali ini saya ingin keperluan dari presentasi ini adalah untuk pengumpulan tugas UAS ya, dosen Ibu Utami Prasajaningsih. Nah, oke, selanjutnya. Oke, jadi topik pertama yang akan kita bahas ini adalah perusahaan 3M Incorporated hingga kini masih eksis dengan varian produk dan layanan mengglobal. Nah, menurut saya nih, faktor apa sih yang dominan dimiliki ketika saya mempelajari konsep dan teori organisasi pembelajar? Terus kenapa nih? Kenapa demikian? Oke. Nah, bahasannya kali ini adalah faktor yang dominan dari perusahaan 3M dalam organisasi pembelajar ya adalah kemauan perusahaan untuk terus menciptakan inovasi dan produk baru serta terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, yang mana menghasilkan kekuatan perusahaan dari ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Nonaka dan Takeuchi pada tahun 1995 menyatakan bahwa kemampuan perusahaan untuk menciptakan, menyimpan, menyebarkan pengetahuan sangat penting untuk tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan di bidang kualitas, kecepatan, inovasi, dan harga. Hanya dengan mengembangkan dan menerapkan sistem dan mekanisme untuk merakit, mengemas, mempromosikan, dan mendistribusikan buah pemikirannya, sebuah perusahaan itu udah dapat nih mengubah pengetahuan menjadi kekuatan untuk perusahaan tersebut. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya pada 3M Corporation. Berdasarkan segmen bisnis dari 3M Corporation, yaitu transportation, grafis, safety, healthcare, consumer and office, kemudian electronic communication, dan specialty materials. 3M mungkin memiliki strategi korporat berupa unrelated diversification. Idealnya, perusahaan dengan strategi korporat tersebut memiliki sistem strategic planning yang bersifat vertikal. Artinya, setiap segmen diberi kewenangan untuk menentukan rencana strategik masing-masing untuk kemudian dievaluasi dan disetujui oleh manajemen level korporat. Nah, dari segi bisnis unit level, 3M terlihat memiliki competitive advantage dengan memilih strategi diferensiasi. Unit bisnis yang memilih strategi ini idealnya selalu mengutamakan inovasi produk. Nah, 3M ini menurut saya telah mengutamakan budaya untuk berinovasi melalui kebijakan dan filosofi yang tercantum. Diketahui bahwa 3M memberikan kesempatan ya bagi karyawannya untuk mengejar proyek individu mereka. Kebayang dong. Jadi masing-masing karyawan itu diberikan kesempatan nih buat berkreasi, kemudian untuk merealisasikannya di perusahaan tersebut. Kemudian 3M juga memberi kesempatan bagi karyawan untuk menangani proyek secara pribadi. Masih berkaitan dengan sebelumnya ya. Kemudian 3M juga memberikan toleransi terhadap kegagalan produk dan bahkan menganggap jika kegagalan dapat berubah menjadi keberhasilan. Lalu 3M tentu saja memberikan reward ya terhadap kesuksesan produk. Jadi kalau misalkan mereka karyawannya bisa bikin produk, bisa bikin inovasi baru, walaupun awalnya gagal tapi akhirnya berhasil ya, tentu saja dikasih reward. Kemudian 3M menetapkan bahwa hanya 30% dari penjualan yang diperbolehkan berasal dari produk lama. Kemudian sedangkan
Sedangkan sisanya kemungkinan diharapkan muncul dari produk-produk baru. Wah, kebayang banget ya. Jadi 30% produk yang dijual 3M itu adalah produk lama. Kemudian diharapkan 70%-nya itu lebih dari separuh ya, itu adalah produk-produk baru. Wah, kebayang, berarti emang 3M ini perusahaan yang memang mengedepankan inovasi untuk membuat produk baru. Nah, yang terakhir, bahkan 3M ini menghabiskan biaya research and development yang 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Jadi emang 3M ini mengutamakan divisi, mungkin disebutnya divisi research and development untuk mencari inovasi baru atau mencari produk baru atau kebutuhan baru ya di masyarakat tentang produk-produk apa yang akan dibuat ke depannya. Selanjutnya. Nah, dari budaya inovasi ini yang akhirnya membawa 3M Corporation menjadi perusahaan yang sukses dan tetap eksis hingga sekarang. Yang mana sejalan dengan pernyataan sebelumnya yang dibawakan oleh Nonaka dan ya temennya ya. Apabila kita perhatikan pada poin nomor 3 dari sebelumnya ya, tentang nih, kita balik lagi. Poin nomor 3 ini ya memberikan toleransi terhadap kegagalan produk dan bahkan menganggap jika kegagalan dapat berubah menjadi keberhasilan. Nah, ini menarik. Dari 3M Corporation ini ada cerita menarik dari poin ketiga tersebut. Kita lihat video berikut. Post-it notes, so convenient, so useful, just sticky enough to stay where they're put until they're peeled off. The very quality that almost kept them from ever being produced. The story begins in the late 1960s, St. Paul, Minnesota, with a chemist and adhesives expert with a great name, Spencer Silver. Spencer Silver is working for a company called 3M, which is well known for making tape. Scotch tape, masking tape, duct tape, products based on adhesives that 3M was trying to improve. 3M was looking for good adhesives, and that was a project that Spencer Silver was working on, to come up with adhesives that worked really well. In his lab, Silver put small molecules called monomers into a reaction mixture, thinking maybe they'd combine into a new, stickier polymer. Just to see what would happen, he ignored the recommended amounts of monomers to add. And instead of adding small quantities, which is what he was expected to do, he added large quantities. The result? A weak, low-tech glue, not strong enough to make tight bonds between surfaces. It's something they could have easily thrown out and thought, well, this doesn't work very well as a glue, let me just get rid of it and start again. 3M wanted to make strong adhesives that stayed strong. Here was something that was weak. Silver had failed to make what he set out to make, but he was intrigued by what he'd made instead. In fact, you could say he had more stickability than the glue he came up with, because he persisted for several years trying to find a use for this glue. It actually takes another person, another co-worker named Fry, who was also working at 3M. Arthur Fry, a chemist who also happened to sing in a church choir. Now, he had a book with the hymns in it, and he would mark them with little bits of paper. But of course, the little bits of paper kept on falling out. And then one day he had this almost epiphany. Why not create bookmarks with this glue that is only really weak? So you could put in the bookmarks and they would stay where they were supposed to stay. And could be lifted off and moved with no damages to the pages, no paperclip dents, no staple holes, and could be written on. Post-it notes were developed and hit the market in 1980. 3M ended up with a product that everybody now knows about today. It was the combination of the idea of how to use it, along with Silver's initial discovery that created Post-it notes. A testament to what if, curiosity, resourceful thinking, and stick-to-itiveness. Oke, teman-teman, udah pada lihat semua kan? Wah, ini emang produk yang dibawakan video sebelumnya itu ya, Post-it namanya ya. Nah, penciptaan produk Post-it ini berawal dari penciptaan lem support, tetapi ternyata lem support yang diproduksi kurang kuat. Wah, ini benar-benar relate banget sama poin ketiga tadi itu. Jadi
kegagalan suatu produk belum tentu itu menjadi sebuah gagalan, tapi bisa menjadi sebuah keberhasilan yang tertunda. Nah, secara nggak sengaja nih, lem tersebut menempel pada kertas dan kemudian digunakan oleh para pegawai kantor untuk menempel memo-memo di meja kerja. Melihat hal tersebut, perusahaan kemudian memunculkan post-it. Nah, inilah salah satu buah dari poin nomor 3 tadi ya, yang tidak menganggap sebuah produk gagal sebuah gagalan, melainkan keberhasilan yang tertunda. Oke, kita selanjutnya. Nah, sekarang 3M Corporation terus berinovasi serta mengikuti perkembangan zaman. Contohnya dengan keikutsertaan perusahaan dalam menangani COVID-19 dengan cara membuat alat bantu pernafasan lebih banyak dari sebelumnya. Bekerja sama dengan pemerintah, kemudian konsumen maupun pihak-pihak terkait di seluruh dunia untuk berbagi pengalaman ya dengan tenaga ahli tentang bagaimana mempersiapkan pandemi di masa yang akan datang. Kemudian juga berkolaborasi menciptakan inovasi yang solutif untuk melawan COVID-19. Dan terakhir, memprioritaskan produksi alat-alat kesehatan diantaranya alat pernapasan, hand sanitizer, serta disinfektan. Bagus ya, berarti emang 3M ini. Oke, di topik selanjutnya kita ada topik kedua ya. Nah, topik kedua ini saya nih setuju nggak sih saya bahwa keselarasan strategi, culture, dan people itu merupakan kesuksesan dari organisasi. Nah, menurut saya setuju. Tapi kenapa Kenapa strategi, culture, dan people ini saya setuju kalau ini tuh merupakan kunci dari kesuksesan sebuah organisasi. Kita lihat. Nah, selanjutnya ini dikutip dari web Forbes.com. William Craig menyebutkan bahwa ketika Anda menyelaraskan budaya dengan strategi, situasi akan bergeser secara dramatis. Nah, ini secara dramatis ya. Jadi memang antara budaya dengan strategi itu hampir kalau kita selaraskan itu benar-benar bisa merubah perusahaan 160 derajat lah ya. Atau mungkin 360, mungkin bisa berjungkir balik atau gimana ya. Nah, kemudian tidak ada batas komunikasi dengan pemimpin dan karyawan. Tidak tertutup satu sama lain. Mereka tuh saling belajar satu sama lain dan merasa terbuka untuk mempertanyakan sesuatu atau membicarakan kekhawatirannya. Dan perlu diingat juga, pelanggan Anda merupakan bagian dari budaya Anda. Jadi, dengarkan dan buatlah inovasi untuk kebutuhan mereka. Jangkaulah sampai keluar pasar dan dapatkan sumber informasi lain untuk memperoleh inspirasi yang menggelitik budaya Anda dan memicu strategi yang menarik dan inovatif. Menarik ya. Maaf ada intervensi. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian Brotner dalam laporan tahunan 3M Corporation juga menyebutkan bahwa pada 3M Corporation, kita harus bekerja dengan manajemen perubahan karena kita terus-menerus melakukan begitu banyak perubahan. Saat ini, kami sedang melakukan proyek modernisasi di mana kami memusatkan lebih ke hubungan global yang lebih besar. Kami telah melakukan kembali rantai pasokan dan struktur internal kami dengan program sumber daya perusahaan. Selain itu, kami menerapkan program perubahan yang ditujukan untuk mengubah proses kerja kami. Nah, ini ini teori yang dibawakan Brotner ya dalam laporan 3M Corporation. Oke. Dengan pernyataan tersebut, kita ketahui bahwa strategi, budaya, dan manusia saling terkait satu sama lain. Nah, dinamika dari keselarasan tersebut bisa kita ambil secara garis umum, yaitu dengan adanya sebuah strategi untuk terus berubah menjadi lebih baik, maka budaya perusahaan juga akan ikut berubah. Dengan mudahnya akses informasi tanpa adanya batasan jabatan yang menghalangi.
yang mana berdampak ke pegawai untuk terus belajar hal baru dari berbagai bidang dan membuat inovasi-inovasi yang berguna bagi perusahaan. Oke. Nah, kemudian, dengan mindset untuk terus berubah inilah yang akhirnya mengikuti zaman ya. 3M Corporation terus melakukan inovasi untuk menjawab setiap permasalahan yang dibutuhkan konsumen. Dan kini, pada masa pandemik, seperti yang dibahas sebelumnya ya, 3M Corporation memfokuskan produksinya untuk kepentingan penanggulangan dan pencegahan pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya kita saya ada lampiran video tentang 3M Corporation ya di COVID-19. Silakan menyaksikan. During my more than 30 years at 3M, I've learned that the people I work with care for each other and for all of you. 3Mers, step up. Right now, our healthcare heroes and other workers in critical industries need an unprecedented amount of personal protective equipment, or PPE. In some cases, the demand is 40 times greater than before the pandemic. In January, we saw what was coming and acted quickly. Our teams are manufacturing more N95 respirators than ever before. This year alone, we will achieve a rate of 2 billion, more than the past few years combined. We're working with governments, health agencies, distributors, and others to get supplies to those who need them the most. We're helping businesses return to work by supplying companies with PPE to support workplace safety. Our teams are working 24/7 to make the critical products people need. Even so, the demand continues to grow. We want you to know that 3M is working around the clock to support those on the front lines of the pandemic, as well as people in our communities and in their daily lives. In times of greatest need, 3Mers around the world work to support you and our communities. We are proud to help all of us live better. Oke, teman-teman udah lihat kan video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke topik ketiga ya. Maaf, ada intervensi sedikit. Oke. Nah, topik ketiga ini, belajar dari kasus 3M Innovation ini, apa yang dapat dijadikan pembelajaran bagi perusahaan PNM nih? Nah, kita ketahui bersama ya, PNM itu merupakan perusahaan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atau disingkat UMKMK. Nah, yang kemudian PNM ini melakukan pelebaran sayap dengan program Mekar, yang mana target nasabahnya adalah keluarga prasejahtera dengan model pembiayaan berbasis kelompok tanpa jaminan. Nah, dapat dibayangkan bukan? Di mana lagi ada pinjaman tanpa jaminan? Sangat jarang. Nah, ini merupakan contoh di mana PNM terus melakukan perubahan dan inovasi dengan mengandalkan pengetahuan-pengetahuan di bidang pembiayaan dan permodalan, serta memanfaatkan pengetahuan tersebut menjadi kekuatan perusahaan, yang akhirnya membuat PNM menjadi lembaga penyalur pembiayaan mikro terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Nah, karenanya perlu adanya perubahan-perubahan serta inovasi berkelanjutan untuk terus bisa bertahan di era serba teknologi. Dari contoh kasus 3M Corporation, PNM bisa mengambil langkah dengan membuat tim R&D untuk meneliti dan mengembangkan produk-produk yang relevan ke depannya, serta mulai mengembangkan pembiayaan yang terdigitalisasi secara menyeluruh, mengikuti dengan perkembangan era metaverse yang digadang-gadang akan menjadi sebuah platform utama dalam melakukan seluruh kegiatan sehari-hari. Nah, sekian dan terima kasih. Jadi itu ya yang dapat saya bawakan terkait dengan 3M Corporation serta untuk memenuhi tugas mata kuliah ibu kami. Sebelumnya saya akhiri.
Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa 3M Corporation ini sangat menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena ini merupakan contoh perusahaan dengan learning organization yang sangat baik. Kenapa? Karena mereka itu terus berinovasi, bahkan membuat tim R&D untuk mengembangkan produk-produk yang baru. Dan bahkan perusahaan menargetkan bahwa penjualan produk adalah 30% dari produk lama dan 70%-nya ini adalah produk baru. Wah, bisa dibayangkan. Tim R&D-nya ini bagaimana nih mereka cara memikirkan untuk terus membuat produk-produk baru ke depannya. Ini baik ya untuk dicontoh untuk teman-teman juga, atau mungkin teman-teman yang membuat perusahaan rintisan atau gimana, apapun itu ya ke depannya ya. Gimana sih cara kita membuat sebuah produk baru untuk perusahaan kita. Ini kita bisa contoh dari 3M Corporation ya. Contohnya dengan membuat tim R&D, kemudian mengalokasikan dana untuk research and development dan sebagainya. Oke, sekian dari saya, Novalino Ronaldianas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan insight baru ya. Oke, sekian dan terima kasih.